Baik, shalom. Selamat malam saya ucapkan kepada kita semua. Pada malam ini kita bersyukur ada waktu boleh bersama-sama lagi kita dalam penyembahan kita. Baik, mari kita menaikkan pujian Selidiki Aku, Lihat Hatiku. Kita naikkan pujian ini. Kita ingin selalu Tuhan yang menilai kita, Tuhan yang selalu selidiki hidup kita, agar kita selalu melangkah berkenan di hadapan Tuhan. Naikkan pujian ini, selidiki aku. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang maha tahu, yang menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Oh Jesus, selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikanmu Tuhan yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Mari kita berdoa. Tuhan, kami datang kepadamu pada saat ini. Kami sungguh bersyukur buat kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami untuk bersama-sama dalam persekutuan kami, dan kami ingin membaca kebenaran firman Tuhan yang menjadi landasan dalam kehidupan ini. Oleh sebab itu Bapa, sebelum kami lebih jauh, Tuhan layakkan kami, kuduskan kami, sehingga kebenaran firman-Mu yang kami pelajari bersama, yang kami renungkan, menjadi kekuatan buat kami Bapa. Dan kami berdoa, biarlah Tuhan akan memberkati kami dalam kebersamaan kami pada kesempatan ini. Biarlah senantiasa Tuhan dimuliakan. Terima kasih Bapak, ini doa kami. Kami serahkan waktu ini ke dalam tangan Tuhan. Kami siap merenungkan firman Tuhan di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Baik, mari kita membuka kebenaran firman Tuhan di dalam Filipi. Kita melanjutkan dari Filipi pasal 1. Kita baca ayat yang ke-27 dan ayat yang ke-28. Sebenarnya
Filipi pasal 1 ayat 27 sampai 30, tapi saya hanya membaca 2 ayat ini saja menjadi dasar perenungan kita pada malam ini. Filipi pasal 1 ayat 27 sampai 30, kita baca ayat 27 sampai ayat yang ke-28, 2 ayat ini. Firman Tuhan 2:3. Hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang aku melihat, dan apabila aku tidak datang aku mendengar, bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh dan sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil, dengan tiada digentarkan sedikit pun oleh lawanmu. Bagi mereka semuanya itu adalah tanda kebinasaan, tetapi bagi kamu tanda keselamatan, dan itu datangnya dari Allah. Puji Tuhan untuk pembacaan firman Tuhan ini. Kalau kita melihat dari kebenaran firman Tuhan ini nasihat supaya tetap berjuang dalam menjalani kehidupan. Ya, pada hari Jumat minggu yang telah berlalu itu kita belajar bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan harus terus beritakanlah Injil selagi ada kesempatan kita menikmati kehidupan ini. Dan dikatakan pada ayat yang ke-27 ini, nasihat supaya terus berjuang untuk memberitakan Injil. Artinya bahwa akan ada banyak tekanan, banyak tantangan yang kita alami, banyak persoalan yang kita hadapi. Dan itu yang membuat kita tidak goyah dalam menjalani hidup ini. Dan ayat yang kita baca tadi, saya membawa kita merenungkan dengan tema hidup dalam keserasian dalam kehendak Tuhan. Hidup dalam keserasian dengan kehendak Tuhan. Hidup dalam keserasian dengan kehendak Tuhan. Bicara kata serasi, itu berarti selaras. Ya, itu berarti selaras atau lebih dikatakan sepadan, cocok. Itu dikatakan serasi. Ya. Contohnya, kalau ada bunga di dalam sebuah pot, lalu dikasih aroma pengharum ruangan gitu ya, lalu kita ada di situ, kita merasa bahwa aduh, pas banget ya, serasi banget, sepadan banget, cocok banget gitu. Nah, ini yang seharusnya juga menjadi sebuah gambaran dalam hidup kita, bahwa kalau kita serasi gak dengan kehendak Tuhan, artinya bahwa kalau kita harus hidup memberitakan Injil, dan jangan pernah kita meragukan akan penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Oleh sebab itu dikatakan nasihat supaya tetap berjuang dalam jalan hidup ini, tetap serasi dalam kehendak Tuhan. Artinya bahwa kita akan melayani Tuhan, kita akan menghadapi orang-orang yang berbeda dengan kita, dan bagaimana kita harus menjaga hidup kita tetap layak di hadapan Tuhan, tetap konsisten dalam melakukan tanggung jawab kita sebagai orang percaya. Memang kelihatan aneh ketika kita berbeda dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Ada begitu banyak orang yang berusaha untuk mengelabuhi kita, ada berusaha untuk membuat iman kita goyah, tetapi kita tetap ingin melakukan kebenaran. Nasihat supaya kita hidup di dalam kebenaran. Ayat ini berkata, ayat 27, kata hanya. Berarti dia ayat sebelumnya bicara tentang Injil. Hanya kita harus senantiasa memberikan yang terbaik dalam jalan hidup ini, apapun tantangan yang kita alami. Walaupun dikatakan kita kelihatan aneh, berbeda dari orang lain, tetapi selagi kita bisa melakukan yang terbaik, kita harus melakukan yang terbaik untuk melayani Tuhan dan memberikan yang Tuhan yang akan berikan kekuatan, kemampuan bagi kita dalam jalan hidup ini. Makanya di bagian firman Tuhan ini bahwa kita harus serasi dengan kehendak Tuhan. Apa yang Tuhan rencanakan, apa yang Tuhan harapkan dalam kehidupan kita, agar orang melihat Kristus yang ada dalam hidup kita, dan bagaimana kita bisa menjadi kesaksian. Serasi nggak kita dengan kebenaran firman Tuhan yang kita ucapkan, yang kita katakan. Saya senang sekali memang dalam beberapa waktu ini ya, ada begitu banyak orang yang buat di status tentang ayat-ayat firman Tuhan. Tapi pertanyaan saya, apakah benar hidup kita juga serasi dengan firman Tuhan itu, dengan kehendak Tuhan itu, dengan maunya Tuhan itu? Dan firman Tuhan memang mengajarkan bahwa harusnya apa yang kita katakan itu juga yang akan kita lakukan. Oleh sebab itu Tuhan ingin kita supaya serasi dengan kehendak Tuhan. Serasi artinya selaras, sepadan, sehingga melalui hidup kita ini juga mencerminkan Kristus, sehingga orang mengenal Tuhan Yesus. Kita hadir di tengah orang, orang merasakan kehadiran kita berbeda, karena memang orang mengharapkan keharuman seperti yang mereka harapkan dari kita sebagai orang-orang percaya. Oleh sebab itu,
kebenaran firman Tuhan meneguhkan kita bahwa mari kita menjadikan diri kita serasi dengan kehendak Tuhan. Artinya kita semua mau menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan dan bukan hanya menjadi pendengar saja, sehingga melalui hidup kita Injil, kabar baik terus diberitakan agar orang mengenal Tuhan Yesus dalam kehidupannya. Demikian kebenaran firman Tuhan. Tuhan kiranya memberkati kita dan meneguhkan iman kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapak, kami bersyukur kami boleh bersama-sama pada kesempatan ini belajar kebenaran firman Tuhan, agar hidup kami selaras dengan kehendak Tuhan, serasi dengan kehendak Tuhan. Beri kami kekuatan kemampuan dalam menjalani kehidupan ini Bapak. Kami tahu ada begitu banyak tantangan yang kami hadapi, ada begitu banyak pergumulan yang kami alami, namun kami tahu ketika kami melakukan yang terbaik dalam pelayanan pekerjaan Tuhan, kami serasi dengan kehendak Tuhan. Ada kuasa Tuhan yang terus dinyatakan dalam kehidupan kami. Beri kami kekuatan Bapa, agar kami tetap berjuang di tengah tantangan hidup yang kami alami. Hamba sudah berhenti menjelaskan firman Tuhan, namun biarlah Roh Kudus-Mu yang dapat menjabarkan kebenaran firman-Mu ini dengan lebih detail pada setiap kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa, ini doa kami, ucapan syukur kami buat kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Puji Tuhan, demikian kebenaran firman Tuhan dan perenungan kita pada malam ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.